Nongkrong di depan rumahmu. Apa ini bakal bikin aku kelihatan jahat? Mereka bakal ngomongin aku. Urusan orang lain ngapain dipikirin, kan kamu nggak melanggar hukum. Ngapain ngerendahin diri cuma buat menyenangkan orang lain. Mama, menurutku omongan Om Hihan keren banget. Apa ini bakal keterlaluan ya? Kalau mau lakukan sampai tuntas, ngapain aku capek-capek. Udah susah-susah hasilnya nggak ada. Buat apa ya menurutmu? Ayo naik mobil, ayo Pink. Pasang sabuk pengaman. Oke. Luo Zijun. Aku dengar Om Jin lagi ribut sama orang di bagian HRD. Om Jin ribut sama orang? Kenapa? Dia ribut apa di HRD? Katanya sih ribut soal kamu. Soal aku. Om Jin ini beneran deh. Gimana nih? Manajer Lin dari bagian perencanaan. Udah setuju kamu bantu aja urusin administrasinya. Susah amat sih, ngapain ribet-ribet. Aturan-aturan segala. Om Jin. Mungkin udah ngomong sama manajer Lin tapi kita nggak dapat kabar sama sekali. Manajer Lin mulai cuti hari ini. Nggak bisa dihubungi, gimana kita mau urusin ini? Gimana dong? Kamu kan tahu sifatku. Aku udah kerja di toko ini bertahun-tahun. Kapan aku pernah bohong? Kamu bantu aja urusin administrasinya dulu ya. Kalau ada masalah-masalah apa, kamu pecat aja aku. Kamu bercanda ya, gimana kita bisa memecat? Berani-beraninya memecat kamu, karyawan ini. Aku tahu urusan kamu sama Luo Zijun. Aku ngerti perasaanmu, tapi kamu nggak perlu sampai. Urusan Luo Zijun itu urusanku, juga kalau kamu nggak mau bantu. Berarti kamu nggak mau akur sama aku. Soal rekrutmen karyawan di bagian perencanaan, kamu kan tahu. Ini ada persyaratannya, misalnya. Bisa nggak pakai software desain, bisa nggak pakai software tabel. Pendidikan juga udah deh, jangan ngomongin ini. Om Jin, kamu keluar dulu. Aku mau ngomong sama kamu. Kok kamu datang, Zijun? Bukan masalah ini tidak bisa dipaksakan. Ayo pergi, ayo pergi. Saya tidak memaksa. Manajer Lin adalah saudara saya. Saya sudah bekerja di mal ini selama bertahun-tahun, bukan? Kalau hal kecil ini tidak bisa saya selesaikan, saya tidak pantas bekerja di sini. Sudah bertahun-tahun. Kita hanya ingin mencari tahu, melihat situasinya. Mereka juga punya persyaratan sendiri. Kalau cocok ya datang, kalau tidak cocok ya sudah. Apa yang tidak cocok? Mereka yang kamu rekrut itu mahasiswa. Bukan juga harus diajarin dan belajar dulu. Dia tidak lebih cocok daripada mereka. Saya berbeda dengan mereka. Lao Jin, ayo pergi. Seperti ini, Manajer Lin sedang cuti sekarang. Maksud kami adalah menunggu dia kembali baru konfirmasi akhir. Bagaimana menurutmu? Baiklah, baiklah. Lagi pula ini, termasuk rekrutmen luar, biasa kami tidak bisa sembarangan memutuskan. Kamu bawa Lao Jin pulang dulu. Lao Jin itu sudah bilang. Bukan tidak setuju, tapi tunggu 2 hari lagi ya. 2 hari lagi saya tidak pergi, kita pergi dulu. Saya tidak bisa pergi, kamu masih percaya mereka. Kamu pergi, dia langsung rekrut orang lain. Ayo kamu cepat hubungi Manajer Lin. Tidak bisa dihubungi, dia sedang cuti. Susah juga ya saya yang hubungi. Hanya masalah kecil ini, kamu telepon saja selesai. Ngapain datang sendiri? Saya datang untuk membantunya sekalian melihat. Teman lamamu ini, temanmu ini. Sangat bagus, selama 3 bulan ini, dia selalu jadi bintang penjualan. Saya hanya membawanya masuk, sisanya memang usahanya sendiri. Ayo kalau masalah ini tidak diselesaikan, saya tidak akan pergi. Zijun. Apa ada masalah? Anda adalah Luo Zijun, Nona Luo ya? Ya, maaf sekali. Ada sedikit kesalahpahaman di sini. Lao Jin sudah pergi. Jangan buru-buru, tunggu sebentar, tidak apa-apa. Saya dan Hihan hari ini datang untuk urusanmu. Urusan saya. Masalah kamu dipindah ke departemen perencanaan. Saya dipindah ke departemen perencanaan hanya omong kosong. Kamu ngapain sih? Masalah kecil. Kamu cepat siapkan dokumennya. Cepat pindahkan dia dari departemennya. Saya akan segera menghubungi Manajer Lin. Bukannya kamu bilang ini tidak bisa dilakukan, bukannya kamu bilang nomor telepon Manajer Lin. Tidak bisa dihubungi, bos ada di sini.
Masih menunggu apa? Manajer Lin sungguh luar biasa. Manajer Lin. Marah. Ada seorang bernama Luo Rajijun. Lau Jin. Maaf Lau Jin, ini salah saya. Saya hanya menyinggungnya kemarin tapi saya tidak memintanya untuk membantu. Siapa tahu dia datang hari ini. Sudahlah, ini karena saya tidak berguna. He Han datang tidak perlu bersusah payah. Langsung menyelesaikan masalah ini. Dia sangat dihormati, tidak apa-apa. Yang penting masalah ini selesai. Hasilnya bagus, itu sudah cukup. Sudahlah, jangan bicara lagi, ayo bekerja. Sudahlah, ini karena saya tidak berguna. He Han datang tidak perlu bersusah payah. Langsung menyelesaikan masalah ini. Dia sangat dihormati, tidak apa-apa. Yang penting masalah ini selesai. Hasilnya bagus, itu sudah cukup. Sudahlah, jangan bicara lagi, ayo bekerja. Luo Zijun. Kamu belum pergi. Saya benar-benar tidak tahu harus berterima kasih atau menyalahkanmu. Kamu tidak tahu sama sekali tentang hal ini. Saya tidak ingin pergi ke departemen perencanaan, saya baik-baik saja di sini. Kenapa tidak takut? Lau Jin merasa malu. Tidak sepenuhnya karena itu. Berarti ada alasan itu juga. Lau Jin merasa malu. Itu hanya masalah 1-2 hari. Tapi kamu dipindahkan ke departemen perencanaan. Ini adalah rencana jangka panjang untuk pekerjaanmu ke depan. Kamu tidak bisa karena malu saat ini. Dan kehilangan kesempatan kerjamu. Mana yang lebih penting kamu pasti mengerti. Masalahnya adalah, saya sudah bilang tidak sepenuhnya karena itu. Masalahnya adalah persyaratan perekrutan mal mereka. Saya tidak memenuhi syarat, mereka membutuhkan kantor. Komputer saya hanya tahu sedikit. Itu pun hanya permukaan. Saya sudah menanyakan masalah ini untukmu dan mencatatnya untukmu. Ini yang perlu kamu kuasai di masa depan. Keterampilan membuat grafik dan tabel. Saya sudah menanyakan untukmu kalau kamu mau belajar sendiri. Cepatnya seminggu, kalau lambat 2-3 minggu. Juga bisa menguasai sebagian besar. Di sini ada daftar referensi. Luo Zijun, kalau kamu benar-benar ingin hidup dengan baik, kamu ingin menjadi orang yang berkembang sendiri di dunia kerja. Saya rasa kamu harus tahu apa yang harus dilakukan setelah pulang. Setidaknya sekarang saya tidak akan sekarang mereka memakai saya. Karena kamu, bukan karena saya. Kamu peduli karena siapa kamu pergi ke departemen perencanaan. Setelah sebulan mereka bilang kamu bekerja dengan baik, itu sudah cukup. Kalau pintu keberuntungan terbuka untukmu, apa yang harus kamu lakukan? Tanya siapa yang membuka pintu untukmu, tanya kenapa kamu. Bukan orang lain, jangan tanya apa-apa. Sekarang satu-satunya yang harus kamu lakukan adalah membuka pintu dan masuk. Terima itu dan hargai itu. Mr. He, ganggu kamu sebentar, saya ada yang mau bicara. Hari ini saya memang harus bilang. Maaf, saya juga tidak menyangka kebetulan kita semua bertemu. Mr. He, pacar kamu adalah Tang Jing. Dia sekarang sedang bersiap untuk pergi, saya harap kamu bisa lebih memperhatikannya, bukan Zijun. Zijun juga teman saya. Ya. Saya dengar kamu adalah orang yang egois. Kamu membantu teman-teman lain, seaktif dan sepeduli ini. Maaf, tolong minggir. Zijun bilang dia datang ke sini bekerja. Belajar beberapa pengalaman kerja dan teknik penjualan. Semua kamu yang ajarkan, karena itu dia juga mendapatkan kemajuan yang besar, Mr. He. Kalau dalam proses ini kamu jatuh cinta pada Zijun, saya rasa untuknya itu hal yang baik. Saya juga akan mendoakan kalian, tapi hal ini harus diketahui oleh Miss Tang.
Tapi kalau kamu hanya ingin memberinya keuntungan, kamu seperti ini, satu kaki menginjak dua perahu. Saya harap kamu jangan melakukan ini. Kamu terlalu banyak berpikir, saya hanya berharap. Dia semakin baik sejujurnya Lao Jin. Hari ini bagi saya memang mudah. Kalau Lao Jin butuh bantuan saya juga akan bantu. Dan saya juga tidak selalu egois seperti yang kalian pikir, tidak manusiawi. Sekali lagi maafkan aku atas kelancanganku hari ini. Kapan mulai bekerja di Departemen Perencanaan? Sepertinya Senin depan. Ku dengar Lao Jin karena hal ini. Kehilangan banyak muka. Siapa yang bilang? Temanmu di atas sana siapa sebenarnya? Jangan pura-pura semua orang di lantai atas dan bawah sudah tahu. Hello Nona Luo. Halo. Ini beberapa formulir yang perlu Anda isi dan berikan padaku. Di dalamnya perlu fotokopi data pribadi Anda. Daftar lengkapnya sudah kutulis di sini. Jika Anda tidak sibuk besok atau lusa, aku akan datang mengambilnya. Aku akan siapkan dan mengantarkannya padamu. Oke, aku pergi dulu. Terima kasih. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Lihat-lihat Luo Zijun perlakuan apa ini. Seperti keluarga kerajaan. Tidak heran Lao Jin cemburu ku katakan padamu. Harga diri pria ini sangat rapuh. Kedepannya jika bersama Lao Jin, hal seperti ini harus diperhatikan. Dengar tidak? Zijun, Ada apa? pulang kerja kita makan bersama. Tidak masalah kan? Oke, tapi kamu harus menunggu aku mengantar Ping pulang. Ganti baju dulu baru keluar. Lihat aku terlalu bersemangat, sampai lupa menjemput Ping. Kita masih ada waktu. Oke, sampai jumpa nanti aku masuk dulu. Raja tidak buru-buru, Kasim yang buru-buru apa? Kita mungkin bisa sampai dalam setengah jam. Kalian juga belum sampai kan? Dia sedang ganti baju di atas. Segera turun-turun kita langsung berangkat. Tahu-tahu. Pakailah yang santai saja, tenang-tenang. Jika kalian sampai duluan pesan dulu, oke? Lihat ibu cantik sekali. Kamu suka tidak dengan Paman Jin? Suka, Kenapa? karena dia suka ibu. Suruh anak bilang apa lagi? Kenapa Ping sudah besar punya hak bicara ya? Baju ini yang dulu ya pasti mahal. Gak pernah dipakai, terpendam di bawah. Keluar udah kusut, sempat disetrika lagi. Jin hari ini di depan teman-teman. Terlihat sangat bangga. Mama mau kencan sama Om Jin ya. Mama mau makan sama Om Jin dan teman-temannya. Mau ikut gak? Gak usah ganggu kalian deh. Aku di rumah aja kencan sama nenek. Oke, Mama pergi dulu ya, jangan nakal. Oke, Main pelan-pelan ya di luar. Oke. Jangan buru-buru pulang, tahu malam aja. Pulang malam gak masalah. Pergi kencan dulu. Sama nenek ngobrol lagi ya. Kita gak ikut campur. Om Jin itu. Kamu suka gak? Main sama Om Jin. main aku paling suka Om Hihan. Kenapa Hihan? Kamu gak kenal dia yang paling asik. Aku kenal Hihan. Dia itu cowok idaman. Cowok idaman kamu tahu gak? Cowok idaman itu apa? Ayo pergi. Tunggu dulu. Aku sama Jin sebenarnya terjebak dalam hubungan yang penuh pengorbanan. Aman dan ramah tapi tidak bahagia.
Zijun. Datang. Kamu minum ya? Gak banyak. Cuma sedikit. Kenapa gak pulang, siapa yang antar? Pakai supir online aja gampang. Supir online yang antar jaraknya dekat. Harganya 100-an. Aku gak apa-apa. Aku bisa masuk. Ngomong bentar sama kamu. Aku masuk ya. Zijun, aku tahu hari ini bikin kamu kesel lagi. Setelah kamu pergi aku sangat menyesal. Benar-benar. Aku merasa tidak perlu. Kamu bilang itu cuma baju aja. Iya kan, kenapa sih? Bikin kamu marah-marah. Salahku semua. Aku akan berubah. Aku selalu merasa di depanmu. Aku takut kamu meremehkanku. Malam ini minum teman-temanku. Bilang kamu iya kan? Bodoh amat kamu. Bilang kamu pacarmu. Dandan cantik-cantik. Bagus banget. Aku juga mau. Tapi gimana caranya? Aku selalu merasa tidak bisa. Aku juga tahu. Lagian kamu dulu. Hidupmu dan hidupku. Itu beda. Kamu pasti lihat. Aku selalu berusaha. Aku juga tidak tahu. Aku harus gimana? Zijun, kamu tenang aja. Kedepannya, kamu mau pakai apa ya pakai apa. Kamu mau ngapain ya ngapain aja, oke? Sudah Jin, besok aja. Bangun Zijun. Cepetan bangunin Ping makan. Sudah siap. Aku panggil dia, kamu makan dulu. Jin hari ini pulang kerja.
Kamu nggak usah tunggu aku. Kenapa? Aku bisa anterin kamu. Kamu kan jemput Pink, abis jemput Pink aku anterin kamu. Nggak usah, kamu nggak sejalur. Aku pulang kerja juga nggak ada kerjaan. Nggak masalah sejalur atau nggak. Benar-benar nggak usah, Jin Dan. Dan kedepannya kamu juga nggak usah antar jemput aku lagi. Kamu maksudnya apa? Jin, aku tahu selama ini. Aku tahu tadi malam. Aku nggak mau urus lagi, oke? Bukan Jin, aku tahu. Coba pikir-pikir, kamu pasti ngerti. Kita bersama. Aku terlalu tertekan. Zijun. Zijun, aku nggak merasa nggak senang. Aku juga nggak merasa ada tekanan. Apalagi merasa ada masalah. Maaf. Zijun. Tang Jing, kamu itu Luo Zijun. Iya, Aku Bukuo dari bagian penerimaan kerja bareng Jin tiap hari. Akhir-akhir ini aku lihat muka Jin agak aneh. Aku tanya ada apa, terus dia ceritain masalah kalian ke aku. maaf Bukuo, aku masih harus masuk kerja. Jin itu malu buat nyari kamu. Tapi aku tahu dia berharap kamu berubah pikiran. Kalau nggak dia bisa depresi itu bahaya loh. Sekarang lagi banyak dibicarakan. Bukuo, aku tahu niatmu baik, tapi soal ini, aku benar-benar nggak bisa ngomong apa-apa, aku kerja dulu. Kamu ini gimana sih ngomong yang baik-baik dong? Kamu ini ngerjain orang baik tahu nggak? Orang berbuat Tuhan yang melihat. Kamu berbuat jahat nggak ada akhir yang baik. Ini udah yang keempat yang mau mendamaikan. Nggak nyangka Jin punya banyak teman di mall. Benar juga. Emang perlu ada perubahan. Jadi aku harap yang kamu kasih ke aku jangan kayak yang lain. Konsultan yang kasih saran biasa-biasa aja. Kerja beberapa tahun, lalu serahin hasil yang biasa-biasa aja. Sebagian besar konsultan kalau saran mereka terlalu heboh. Walaupun kelihatannya efektif. Pada akhirnya cuma bakal disimpan aja. Sekali udah nyentuh masalah perombakan besar, gak ada yang mau jadi orang jahat. Orang lain gak kenal aku, kamu kan kenal aku. Kalau kamu percaya sama aku bakal kerjain sepenuh hati. Kalau kamu masih ragu, aku kasih kamu saran yang kelihatannya bagus. Biar kamu lancar naik satu tingkat. Saran yang bagus mana, ada perusahaan yang nggak bisa. Lalu kenapa aku harus membayar mahal untuk mempekerjakanmu? Dia sepertinya bersama temanmu Luo Zijun. Berdua. Benarkah? Tidak kulihat kamu peduli dengan hal-hal seperti ini. Sekarang segala hal di lingkaran pertemanan. Dalam sekejap semua orang di mal tahu. Ayo pergi. Zijun. Ini semua salahku. Apa yang kurang dari diriku? Katakan padaku, aku akan berubah. Aku bisa menjadi lebih baik tapi kamu tidak bisa. Tiba-tiba bilang putus tanpa penjelasan. Lao Jin, apa yang aku katakan hari ini masih belum jelas. Dan ini di mall. Tempat kita bekerja, kamu jangan cari orang-orang itu. Lagi aku benar-benar tidak suka di sini dijadikan bahan gunjingan. Aku tidak meminta siapapun untuk bicara. Aku benar-benar tidak meminta mereka datang, mereka tahu setelahnya. Mereka yang datang mencarimu.
Siapa yang menggumam katakan padaku. Aku akan memintanya meminta maaf padamu. Zijun dengarkan aku. Aku tahu ini semua salahku. Aku yang tidak cukup baik, aku tidak layak untukmu. Bukan tanggung jawabmu. Aku benar-benar harus pulang kerja. Zijun bukan kekira, sudah setuju siap hari aku yang akan mengantar dan menjemputmu dan Ping Er. Hari ini bagaimana kalau kita lupakan atau kita bicarakan nanti? Atau di akhir pekan? Ajak anak-anak makan bersama, baiklah begitu. Kita pergi bersama, aku masih ada yang ingin kukatakan padamu. Luo Zijun, kamu sedang apa? Aku mencarimu di mana-mana, cepat pergi. Waktunya sudah mepet, kita janjian dengan Tang Jing. Ayo pergi, kamu tidak punya rasa waktu. Luo Zijun. Kamu bicara banyak. Hanya untuk orang ini. Dia kaya lalu hebat. Aku tidak menyangka. Orang seperti ini. Aku beritahu kamu, Luo Zijun. Jangan sampai kamu menyesal. Ayo pergi. Tidak heran ternyata ada orang lain. Itu orang yang dengan satu kalimat langsung memindahkan Zijun ke departemen perencanaannya sehebat itu. Old Jin kali ini benar-benar bangkrut. Wanita ya wanita, sangat realistis. Normal-normal saja dia begitu tampankan. Ya kalau aku juga tidak akan bersamanya. Maaf ya, kamu juga ikut dimarahi. Aku sih baik-baik saja. Cuma dimarahi punya uang bukan berarti hebat. Itu bukan marah. Mengganggu orang baik. Setelah menikah pun bisa bercerai. Pacaran saja tidak boleh putus. Kalau dia masih mengganggumu, kamu bisa telepon polisi, laporkan dia karena pelecehan. Orang baik apa? Setiap orang mencari cinta, cara yang berbeda. Katakanlah kebaikan yang mutlak. Nilainya belum tentu lebih tinggi dariku. Mama. Kenapa hari ini kamu datang dengan Paman Hihan? Paman Jin tidak bisa lagi, dia tidak akan menjemputmu lagi. Apa Paman Jin tidak baik denganmu? Bisa dikatakan begitu. Aku sama sepertimu, lebih suka Paman Hihan. Jangan ngawur, Paman Hihan kebetulan ada waktu hari ini. Ayo pergi. Paman Hihan. Ayo naik mobil. Pelan-pelan ya. Baik. Kamu selalu berpikir makan itu buang-buang waktu. Jadi kamu tidak perlu memanggil kami untuk makan. Tang Jing menyuruhku merawatmu dengan baik. Hari ini kamu mengalami hal yang menyebalkan. Kalau aku tidak mengajakmu dan Ping makan, aku rasa Tang Jing akan mengutukku di Hong Kong. Bibi Tang Jing pergi ke Hong Kong. Orang ini benar-benar gila, sudah bilang akan kuantar. Bahkan aku pun dibohongi. Aku juga baru tahu hari ini. Dia ternyata membawa Wei Wei An ke Hong Kong. Wei Wei An. Lihat dirimu yang suka gosip itu. Itu dia yang di tempatku. Di tempatku selfie lalu bilang kemana-mana. Bahwa dia dan aku sangat mesra. Benar-benar mungkin hanya Tang Jing yang bisa memikirkannya, dan tidak hanya memikirkan tapi juga melakukannya. Dia pasti sangat menderita di sana. Dia tidak akan Wei Wei An yang akan. Meskipun aku dan Wei Wei An ini benar-benar tidak ada apa-apa, tapi sekarang aku agak kasihan padanya. Dia benar-benar bukan lawan Tang Jing. Kamu dan Wei Wei An benar-benar tidak ada apa-apa. Tentu saja tidak. Tapi tidak ada yang percaya. Aku juga malas menjelaskan. Kamu langsung makan saja sayang. Pegang dengan tanganmu dan makan. Dia kenapa? Kakak ini tidak bisa mendengar dan juga tidak bisa bicara. Ingin kita membantunya. Zijun tidak memberinya uang. Kamu kok tidak punya rasa simpati sama sekali? Paman Hihan kasihan sekali.
Palsu. Apa yang palsu? Kamu harus mandiri mulai sekarang. Ini untukmu, kamu pergi bilang ke pelayan. Kita butuh 1 gelas air lemon. Dan sisanya uangnya untukmu. Pelayan meja itu, 1 gelas air lemon. Dia ternyata bisa mendengar dan bisa bicara. Jadi ya cara mendapatkan mangsanya berbeda. Ping, kamu ingat kalau ada masalah nanti. Perhatikan lebih baik, hati-hati. Jangan seperti ibumu. Baik. Cepat makan. Ada satu hal lagi, aku tidak tahu kamu sudah memikirkannya belum. Lagi-lagi sisi gelap si baik hati. Dia sebelumnya sangat ingin memindahkanmu ke Departemen Perencanaan. Kenapa? Karena Departemen Perencanaan dan Penerimaan ada di lantai yang sama. Benar, kamu sudah memikirkannya. Artinya mulai minggu depan. Setelah kamu pindah ke Departemen Perencanaan, kamu dan Pak Jin akan sering bertemu. Kalau begitu aku lebih baik tidak pergi. Tapi di toko semua sudah tahu aku akan pergi, sudah mulai mencari pengganti. Hal ini kamu harus pikirkan sendiri dan putuskan sendiri. Entah pindah ke lantai yang sama, lihat selama 2 bulan. Juga akan terbiasa. Atau kembali ke toko sepatu, kinerjamu sangat bagus. Mereka pasti senang kamu kembali. Juga tidak perlu melatih orang baru. Satu-satunya syarat adalah, kamu harus benar-benar memikirkan apa yang ingin kamu lakukan, bukan memikirkan bagaimana orang lain memandangmu. Saran saya untukmu adalah, jika ingin hidup bahagia, maka kamu harus terlebih dahulu menginjak dirimu sendiri menjadi karpet yang terhormat, yang siap menyambut dan mengantar. Kalau tidak, selalu ada orang yang akan bertindak atas nama langit, untuk meruntuhkan semangatmu. Tangjing, bagaimana kabarmu di Hong Kong? Sudah menetap belum? Kalau ada waktu, telepon balik ya. Tangjing, sebenarnya aku sedang menghadapi sesuatu dan ingin mendengar pendapatmu. Kalau sudah selesai telepon balik ya. Oke, aku tunggu. Maaf. Aku sibuk sampai sekarang. Baru sampai di kamar. Baru saja mengisi daya. Aku tidak menyangka begitu turun dari pesawat mereka langsung menjadwalkan 7 rapat besar kecil. Aku sibuk sampai sekarang. Belum sempat makan sama sekali. Apakah kamu sudah tidur? Kamu bilang ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan pendapatku. Apa itu? Ping, bangun.
Mama akan mengoleskan selai untukmu. Hei Hihan. Oke. Kita akan segera turun. Ping, cepat, Paman Hihan datang menjemput kita. Cepat ya. Aku akan memukul pantatmu. Dengar tidak? Pagi. Hari ini baik sekali datang sendiri menjemput kita. Lagi pula Pak Jin sudah salah paham, biarkan saja dia. Salah paham sampai putus asa. Lebih baik sakit sebentar daripada sakit setiap hari. Daripada dia terus menghalangi di depan rumahmu. Apakah ini akan membuatku terlihat jahat? Mereka akan memarahiku. Peduli apa kata orang, kamu tidak melanggar hukum. Untuk apa menyenangkan orang lain dengan mengorbankan dirimu sendiri? Mama, menurutku kata-kata Paman Hihan keren. Apakah ini agak keterlaluan? Kalau mau dilakukan, lakukan sampai tuntas. Kalau tidak, buat apa aku bersusah payah? Berusaha sekuat tenaga tapi tidak ada hasilnya sama sekali. Buat apa aku melakukan ini, kamu bilang? Ayo naik mobil, ayo Ping. Pasang sabuk pengaman. Baik. Jangan angkat. Kalau dia telepon nanti jangan diangkat. Karena dia sudah bilang begitu tentang kamu sebelumnya. Maka kamu bisa berpura-pura menjadi orang yang tidak setia, mudah berpaling, dan suka kemewahan. Biarkan dia marah selama 2 hari, masalah ini akan berlalu. Ping, Paman Hihan. Bukan bilang ibumu seperti itu. Tapi menyuruh ibumu untuk berpura-pura mengerti. Dalam menangani masalah ini, Paman Jin ada kesalahan, jadi kamu ingat. Kalau sudah besar nanti dan mau mengejar perempuan, boleh, tapi jangan sampai terlalu memaksa. Ya, Pak. Aku tidak sehebat kamu, tidak bisa sekejam itu. Bertahanlah. 2 hari ini aku masih punya waktu setiap pagi untuk menjemputmu. Tapi setelah hari Rabu pagi aku sudah ada acara. Setelah hari ini aku juga tidak bekerja lagi. Apa maksudnya? Aku mengundurkan diri. Lalu mau ngapain, kembali jual sepatu? Tidak juga, hari ini aku pergi untuk mengundurkan diri. Aku akan mencari pekerjaan baru, pindah tempat. Sebenarnya aku ingin bilang, maaf ya. Kamu juga tidak terlalu susah menyuruhku ke sini. Boleh juga. Sekarang kamu lebih kejam dari aku. Ini tidak seperti kamu. Biasanya kamu selalu ragu-ragu. Ini ide Tang Jing ya? Ideku sendiri. Tang Jing sibuk sekali. Aku tidak ingin mengganggunya. Bukannya kamu seharusnya sedang rapat di Bianti? Sebentar lagi kesana. Aku mau bicara sesuatu. Duduk. Miranda itu susah dihadapi. Di seluruh Bianti, tidak ada yang lebih susah dari Tang Jing. Bukan masalah pekerjaan. Lalu masalah apa? Aku dengar dari Zikun. Zijun sudah berhenti dari pekerjaannya di pusat perbelanjaan sebelumnya. Saya tidak tahu apakah dia sudah mendapatkan pekerjaan baru atau belum. Jika belum, saya bisa mencarikan posisi yang bagus untuknya di toko ternama. Masih sebagai pramuniaga. Lalu apa maksudmu? Kalau saya jadi dia, pekerjaan dengan ruang pengembangan lebih besar. Dia sekarang sudah memiliki pengalaman berdagang yang cukup. Bagi saya ini sudah melebihi harapan saya. Jika dia bisa tetap stabil seperti ini, membesarkan anak, menurut saya itu sudah bagus. Tapi saya tidak bisa bilang bahwa saya yang membantunya mencari pekerjaan, saya takut dia tidak akan menerimanya. Jadi kamu ingin saya yang mengatakannya padanya?
Kamu juga harus mengatakan bahwa ini karena hubunganmu. Pekerjaannya sebelumnya juga sudah melalui bantuan hubungan yang saya perkenalkan. Benar. Jadi kali ini, aku juga harus merepotkanmu lagi. Kamu punya banyak kenalan dia, tidak akan curiga. Rincian sudah saya cetak. Baiklah, biar saya pikirkan dulu cara mengatakannya padanya. Baiklah, saya akan pergi ke rapat. Apa yang kamu lakukan? Saya sudah mengirim puluhan CV hanya perusahaan-perusahaan yang memberi saya kesempatan wawancara. Kamu lihat-lihat lagi ini semua jenis pekerjaan apa. Kalau ganti kerja tentu saja harus cari yang lebih baik. Baik itu lingkungan kerja yang lebih baik, komisi lebih tinggi, atau lebih dekat dengan rumahmu, semua itu bisa jadi alasan. Dulu karena kamu minta bantuan orang, saya baru bisa masuk ke perusahaan itu. Kamu bisa terus meminta bantuanku kok. Saya adalah sumber daya koneksi kamu. Kamu biasanya bersikap sopan dan baik padaku saat hari raya memberiku salam. Kalau ada sesuatu kamu minta bantuanku, tentu saja saya akan membantu. Saya ingin mengandalkan kemampuan saya sendiri. Untuk menjaga hubungan baik dengan saya, itulah kemampuanmu. Melalui orang-orang yang saya kenalkan padamu, kamu bisa menemukan pekerjaan yang lebih baik. Siapa bilang itu bukan kemampuanmu? Kemampuan bukan berarti kamu membuat beberapa CV yang bagus. Atau misalnya kamu berhasil menjual berapa pasang sepatu mengertikan. Ini apa sih, peluk dulu deh. Kenapa? Menjaga hubungan baik dengan Anda. Semakin pintar. Nah, ini adalah dua pilihan yang saya berikan untuk Anda. Keuntungannya dekat rumah, lingkungan kerja bagus. Kerugiannya sifat pekerjaan sama seperti dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, perusahaan riset pasar di hilir perusahaan kami. Keuntungannya dalam prosesnya Anda bisa belajar banyak. Karena perusahaan akan memberikan pelatihan seragam untuk kalian dan nantinya bisa berhubungan dengan perusahaan konsultan di hulu. Kerugiannya ya pasti akan sangat melelahkan. Survival of the fittest dan harus menghadapi anak-anak muda yang datang belakangan. Pekerjaan ini sebenarnya seperti bermain catur. Anda tidak bisa melangkah satu persatu melainkan harus sebelum melangkah sudah memikirkan. Langkah selanjutnya 3 langkah ke depan, bahkan rencana keseluruhan. Biar saya pikirkan dulu. Baiklah, Anda pertimbangkan dulu, saya pergi dulu. Terima kasih ya sudah datang khusus untuk urusan saya. Sebenarnya hari ini, Chen Junsheng yang menyuruh saya menemui Anda. Apa katamu? Plaza Henglong ini. Itu ide dia, bukan ide saya. Dia dengar dari Zikun kalau Anda mau ganti pekerjaan, jadi ingin membantu tapi tidak berani langsung bilang ke Anda. Jadi menyuruh saya jadi orang baik. Kalau perusahaan riset pasar itu... Itu ide saya. Saya rasa pekerjaan Anda selanjutnya tidak seharusnya sama seperti dulu. Anda bisa berdiri lebih tinggi, melihat lebih jauh. Tentu Chen Junsheng berharap Anda bisa dapat pekerjaan yang tidak terlalu berat. Stabil membesarkan anak. Saya dan dia punya titik awal yang berbeda. Kalau gitu saya tidak perlu pertimbangkan lagi pokoknya yang berhubungan dengan Chen Junsheng. Ada hubungan atau kaitan saya tidak pertimbangkan. Susah payah lepas dari ketergantungan padanya. Saya tidak mau lagi dipengaruhinya. Kalau memang harus ada kaitannya. Yaitu kalau Anda menerima pekerjaan di perusahaan riset pasar, secara teori Anda akan bertemu Chen Junsheng. Dan Ling Ling karena Chen Junsheng adalah klien kalian, jadi kamu masih pikirkan baik-baik. Aku duluan ya. Aku tunggu. Tina. Nama Chinese-nya aku nggak tahu, dia bilang tunggu di bawah. Dia sebentar lagi turun. Silahkan duduk dulu di sana. Terima kasih. Luo Zijun. Kok kamu di sini? Aku mau tanda kontrak sama bos mereka, kamu kenapa di sini? Aku cuma lihat-lihat.
Katamu perusahaan riset pasar. Aku nggak ada bayangan sama sekali. Nggak kayak mall atau toko yang masih ada gambaran. Jadi aku datang lihat-lihat gimana. Udah ada kesadaran gitu bagus juga. Bak teman yang kamu tunggu udah datang. Temannya yang dia tunggu itu aku. Dia bilang dia nunggu Tina. Tina itu asisten baruku. Ayo masuk dulu. Mineral dan trace elemen. Bagus buat kulit ya. Ya bagus banget, kulitku sensitif, bisa pakai nggak? Kulit sensitif juga bisa kok, kita ini alami nggak ada iritasi. Dan lebih mudah diserap, tapi aku mau tanya, materialnya apa ya? Tangjing pernah bilang soal tempat ini. Aku baru pertama kali masuk. Tadi kita di sebelah ya. Orang di sini nggak tahu ada yang ngintip. Nggak tahu juga ada yang ngupingin mereka ya. Mereka gini biar yang dateng bisa rileks. Kalau nggak banyak orang duduk nunggu pendapat mereka soal produk, keasliannya bisa berkurang. Selain itu wawancara kita sama mereka. Apa yang dikatakan dan dilakukan. Bahkan ekspresi lihat packaging atau produk. Juga penting kita harus mencatat. Secara langsung. Emang mirip kayak ruang interogasi di sinetron. Sama aja. Aku atur besok atau lusa mulai interview. Interview aku cuma lihat-lihat aja. Aku bukan pemandu wisata yang datang untuk menemani kamu jalan-jalan. Karena aku sudah membawamu ke sini dan memperkenalkanmu. Berarti kamu harus mulai bekerja di sini. Kamu malam ini dirumahkan. Aku sudah membuat resume kamu. Resume aku, kenapa kamu yang membuat dan mengantarkannya? Kamu tahu persyaratan apa yang mereka inginkan darimu. Kamu tahu pengalaman kerja seperti apa yang mereka butuhkan untuk merekrutmu. Pengalaman kerjaku cuma segini, aku sendiri juga tahu. Kamu tidak tahu. Ayo pergi. Datang. Aku kira kamu tidak akan datang. Aku bilang akan datang, pasti datang, dan aku bilang malam ini. Sekarang kan malam. Hei Pak Dong, kamu sudah sampai mana? Jalan Wusong, tunggu sebentar ya, aku akan memberitahumu. Alamat lengkapnya, nomor rumahmu. Kasih tahu dia. Hei Pak, kamu di Jalan Wusong ya? Aku kasih tahu itu gedung kepolisian. Yaitu gedung apartemen tua yang berwarna merah bata. Ke gedung selatan lantai 201. Oke, ada apa? Teman ngirim beberapa ikan lauzuo tidak ada di toko. Terpaksa dikirim ke sini. Sudah jam 11 malam, ngapain kamu minta orang kirim ikan? Karena ikan baru saja turun dari pesawat. Resume kamu. Ini bukan resume aku. Aku cuma pernah jual baju, jual sepatu, manajer lobby, supervisor meja layanan, manajer puna, jual penjualan kecantikan. Aku belum pernah melakukan semua itu. Kamu bilang saja pernah melakukannya dan ini bukan pekerjaan yang rumit, nanti aku akan memberimu simulasi penjelasan, kamu akan paham. Dan mereka tidak akan bertanya, kalau ditanya kamu juga bisa menjawab seperti aslinya. Ini penipuan, aku tidak berani. Aku jamin ini lebih mudah 10.000 kali dibanding menikah dan punya anak. Tidak bisa lihat di atas itu, nama rekomendernya adalah kamu. Kalau aku ketahuan, kamu pun akan kena imbasnya. Jangan khawatirkan aku ya, selain membunuh dan membakar. Hal lain aku tidak takut kena imbas. Ikan datang-datang.
Hizong, ikan Anda sudah sampai. Terima kasih atas kerja kerasnya. Tidak usah sungkan. Bukankah kau bilang hanya beberapa ikan? Sebanyak ini. Mau coba sekarang? Makan sekarang jauh lebih enak daripada setelah dibekukan, rasanya jadi lebih baik. Kalau begitu kita harus cepat sedikit nih. 15 menit lagi mau panggil Ping untuk bangun dan mencicipi bersama. Tidak usah, biarkan dia tidur, dia besok harus bangun pagi untuk sekolah. Baiklah, sambil memasak ikan. Sambil aku ceritakan padamu hal-hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Baik. Berikan aku wajan datar. Ikan seenak ini harus disandingkan dengan segelas anggur. Sebenarnya makan salmon itu seharusnya minum anggur putih. Aku tahu di rumah kami tidak ada anggur putih. Lain kali bawakan aku 1 kotak ya. Baiklah, meskipun aku makan seafood. Jarang minum anggur merah. Hari ini aku akan menemanimu minum sedikit. Yang penting bisa dinikmati. Ayo cepat coba. Aku ingin memberitahumu pekerjaan ini. Punya masa percobaan selama 3 bulan. Mereka akan memberimu kesempatan. Tapi apakah kamu bisa tetap tinggal nanti tergantung pada dirimu sendiri. Akan sangat melelahkan. Aku paling tidak takut soal itu. Dalam beberapa bulan ini aku belajar banyak tentang ketekunan dalam bekerja keras. Seperti Tang Jing setelah lulus langsung datang ke tempatku. Ada berapa banyak yang bisa langsung sukses seperti dia? Tapi seperti kamu, ibu rumah tangga berusia 30-an. Mulai dari awal masuk dunia kerja kamu adalah yang pertama. Jadi baik secara profesional maupun pribadi. Aku sangat tertarik untuk melihat sejauh mana kamu bisa melangkah. Intinya jangan mengecewakanku. Jangan biarkan orang-orang yang menunggu untuk menertawakanmu menjadi senang. Baik Pak Hi, aku akan berusaha keras. Terima kasih, bagaimana? Masih enak kan? Sangat enak. Apa kamu tidak punya pertanyaan untukku? Aku akan jujur padamu. Aku juga jarang berkomunikasi dengan Tang Jing. Aku pikir dia pasti sangat sibuk. Sibuk itu baik. Sibuk berarti semuanya berjalan lancar. Selain Tang Jing, apa kamu tidak punya teman perempuan lain? Tidak, aku katakan padamu. Pacar yang baik itu seperti ikan yang baik. Sulit ditemukan alih-alih buang waktu. Bergaul dengan mereka, mending cari lebih banyak uang. Minum sedikit anggur yang enak. Lari sedikit lebih jauh. Kapan-kapan kita ngobrol Sebelumnya lagi. aku kerja sebagai manajer layanan Purna Jual, baru ganti kerja bulan lalu. Pindah ke sini untuk kerja teknis. Apa nih? Xiao Tiange, kamu bilang kebetulan atau tidak? Kamu baru aja pindah ke sini, bawahan lamamu juga ikut pindah ke sini. Kamu ini. Halo manajer Duan. Luo Zijun, masa nggak kenal? Bukannya kamu manajer layanan Purna Jual ya? Kok nggak kenal sama rekan kerjamu sendiri? Luo Zijun. Penjualan di perusahaan kecantikan, ada juga di bidang penjualan. Bulan Maret tahun lalu. Maaf banget. Udah aku ingat-ingat sekarang, Luo Zijun kan ya. Benaran maaf, ya aku tuh punya masalah prosopagnosia parah. Jadi tadi langsung gak ngenalin kamu. Apa gaya rambutmu berubah ya? Pasti karena gaya rambutnya berubah. Atau kamu turun berat badan? Iya dong, aku turun sedikit berat badan. Terus rambutnya dipotong. Makanya aku langsung gak ngenalin kamu tadi. Ingat ya, Luo Zijun. Lain kali aku pasti bakal ingat kamu. Baik, terima kasih. Katanya kita berdua ini emang ada takdirnya. Bisa jadi rekan kerja lagi. Nanti ketemu lagi, banyak kesempatan nanti ngobrol lagi aja. Oke. Ya udah, sibuk dulu ya Xiao Tiange. Salam ya. Oke. Ada hal lain yang mau ditanyakan nggak? Kayaknya nggak ada deh, soalnya kamu ini direkomendasikan oleh Hi Handan. Sekarang ada Xiao Tiange yang bantu kamu. Semua yang harus ditanya udah ditanyain. Tapi sayangnya hari ini Su Teote nggak ada. Nanti datang lagi ya, sekalian proses formalitas. Baik, terima kasih. Yoi, sama-sama.
Kamu akan bekerja dengan Sumenshu. Ini akan sangat melelahkan. Persiapkan dirimu jika ada masalah. Kamu bisa tanya Hihan atau aku. Lagi pula ini perusahaan cabang kami. Perkataan kami masih didengar. Hari ini aku hanya akan bertemu Sumenshu. Besok baru mulai kerja resmi jika ada masalah. Aku akan berusaha menyelesaikannya sendiri, tidak mungkin seumur hidup. Selalu bergantung pada bantuan orang lain. Cepatlah pergi. Halo Zijun, aku Sumenshu. Silahkan duduk, mulai sekarang kita akan menjadi satu keluarga yang senang susah bersama, jadi jangan sungkan. Tentang datamu aku sudah membaca sekilas, dan tahu hubunganmu dengan Hihan. Kudengar kamu sudah menikah. Dan punya anak ya? Aku sudah bercerai, anakku 7 tahun. Kenapa bercerai? Ada pihak ketiga. Oh begitu ya? Tapi wajar saja, kamu cantik. Pasti banyak godaannya. Bukan Hihan kan? Kamu salah sangka, mantan suamiku yang punya pihak ketiga. Oh begitu, aku juga bilang. Bukankah Hihan masih berhubungan dengan Tangjing dari Bianti? Jangan-jangan Tangjing yang baru ke Hong Kong beberapa hari sudah berganti arah. Tangjing adalah sahabat terbaikku. Nah itu dia peduli padamu, berarti peduli pada Tangjing. Kasih sayang meluas. Sumenshu, hari ini pertama kalinya aku bekerja di sini. Apa yang harus kulakukan, mohon Anda jelaskan dengan rinci. Ini tidak perlu buru-buru, semuanya sudah aku atur. Sumenshu, Anda memanggil saya. Ini rekan kerja baru. Halo Nona Luo. Halo Tuan Duan. Kalian kenal ya? Saat Nona Luo datang wawancara kami sempat bertemu. Bagus sekali Zijun. Mulai sekarang kamu bisa belajar dari Xiao Tian. Dia akan membawamu ke lokasi survei. Perbanyaklah melihat Xiao Tian. Mungkin lebih muda 1-2 tahun darimu, tapi pandangannya dalam hal ini cukup banyak. Sudah 2 bulan di sini, sekarang dia sudah jadi tangan kanan saya. Mr. Duan, nanti saya mungkin akan merepotkan Anda. Tidak apa-apa. Perusahaan konsultan bertanggung jawab atas target populasi yang terlibat, isi kuesioner dan jumlah sampel. Kami. Sudah cukup, kadang-kadang Anda akan bertemu mereka di jalan. Orang-orang itu. Bagaimana memastikan orang yang direkrut memenuhi persyaratan perusahaan konsultan? Itu sebabnya kami perlu mengawasi. Kami harus memeriksa dan mengambil sampel. Tentu saja, jika ada masalah, perusahaan konsultan hanya akan menuntut. Tanggung jawab kami bukan mencari masalah dengan para tante itu. Maaf ya. Ayo pergi. Mr. Duan, sampai sekarang kami sudah melakukan lebih dari 50. Di belakang. Tante di barisan terakhir. Lihat kan. Perusahaan kami mensyaratkan usia. Tidak lebih dari 35 tahun. Tante itu sudah lebih dari 45 tahun kan? Dia duduk di belakang. Saya tidak terlalu memperhatikan nanti kuesionernya. Akan saya batalkan, baik, saya akan memberitahu Anda. Jangan biarkan masalah seperti ini terjadi lagi, oke? Lihat ini, pendapatan bulanan keluarga adalah 15.000. Tapi pengeluaran hidupnya sudah melebihi 10.000 setiap bulan. Ini sepertinya ada masalah ya. Ini juga akan dibatalkan. Kedua orang ini nomor teleponnya sama. Kalian apa ini? Ini namanya menipu tahu. Perkenalkan secara resmi. Ini rekan baru di perusahaan kami. Halo. Miss Luo Zijun. Dia lebih jeli daripada saya. Kalian harus lebih hati-hati nanti. Baik, Anda sibuk dulu Mr. Duan. Saya akan memeriksa sendiri dulu. Zijun. Baik. Oke, masalah ini. Banyak masalah yang Anda temukan. Benar. Meskipun Anda baru mulai bekerja besok. Tapi kalau hari ini kamu ada waktu dan nggak sibuk, mungkin bisa cek lagi soal pekerjaan ini.
Enggak masalah, anggap aja pemanasan, tenang aja. Aku taruh di sini ya. Oke, oke. Pulang kerja. Zijun, kenapa kamu belum pulang? Kamu cuma perlu lihat sekilas aja. Di Shanghai aja ada 600. 2 hari lagi ada 3 tempat lagi. Totalnya 1.800, kamu cuma satu masalah. Satu masalah aja kamu lihat kapan selesainya. Anggap aja belajar, kamu pulang aja. Mau pulang serius, dengerin aku. Survei kita serahin ke perusahaan pihak ketiga. Mereka yang kerjain. Walaupun ada sedikit curang. Itu udah kita perkirain asal enggak terlalu melenceng. Enggak masalah. Di kota lain ada yang kita pantau. Semua survei yang udah dikumpulin. Akan ada yang ngecek. Berarti enggak ada yang pantau. Perusahaan pihak ketiga itu, kita udah kerja sama lama. Enggak masalah, aku mau angkat telepon. Aku lagi lembur. Sekitar jam 9 lebih. Apa aku di mana? Aku udah bilang. Aku lagi lembur di kantor, kalau nggak percaya datang aja. Aku nggak di kantor beneran deh. Kamu ini terlalu curiga. Udah deh, nggak ngomong lagi. Zijun, kamu lihatin terus pulangnya cepetan. Oke. Hei Hihan, kamu ada waktu nggak? Aku mau nanya sesuatu. Soal riset pasar yang perusahaan kamu serahin ke kita. Aku cuma mau bilang. Setelah sekian lama aku pasti tahu. Perusahaan riset pasar ini, untuk hemat tenaga dan biaya, akan curang sedikit. Jadi kita udah siapin di jumlah sampelnya, udah kasih toleransi tertentu. Sedikit itu berapa? Toleransinya berapa? Kamu harus tahu sekarang ini dari 4.500 survei, kalau udah setengahnya enggak memenuhi standar, gimana kota lain? Gimana bukannya makin sembarangan? Kenapa kamu keras kepala sekali? Atasanmu saja sudah bilang tidak apa-apa, kenapa kamu masih mencari-cari masalah sendiri? Apa kamu benar-benar mau pergi ke Nanjing terus ke Suzhou untuk melakukan penyelidikan? Itu akan memakan waktu yang lama. Sudah lupakan saja.